Halo semuanya, balik lagi di cerita Sang CEO. Kalian pasti nggak akan percaya sama kisah yang akan aku ceritakan hari ini. Bayangin deh, sebuah acara peluncuran produk yang nilainya 72 triliun rupiah. Ya, triliun. Ini bukan main-main, ini adalah event terbesar perusahaan multinasional tempat aku kerja. Di balik layar itu, aku adalah arsiteknya. Aku yang merancang seluruh sistem TI. Dari lampu, suara, sampai layar LED raksasa di belakang panggung. Semuanya terintegrasi. Pagi itu, semua berjalan mulus. Jam menunjukkan pukul 11.30. Tinggal setengah jam lagi menuju jam 12, waktu peluncuran resmi. Jantungku berdebar, bukan karena takut gagal, tapi karena bangga. Ini mahakarya kita, teman-teman. Tiba-tiba, pintu ruangan kontrol terbuka. Masuklah Pak Budi, sang direktur utama, ditemani seorang wanita dari HRD. Aku menyambut mereka dengan senyum. "Pak, semua siap, tinggal hitungan menit," kataku. Pak Budi tidak membalas senyumku. Dia melihat jam tangannya. "Bagus, tapi kamu sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Kamu dipecat hari ini, sekarang juga," kata si direktur tanpa basa-basi. Aku cuma bisa melongo. "Apa? 5 menit lagi?" Loh, alasannya klise, restrukturisasi, efisiensi, dan katanya aku terlalu mahal untuk dipertahankan. Padahal kerjaan 72 triliun ini hasilku. "Silahkan tinggalkan ruangan. Kami sudah menunjuk pengganti," ujar Pak Budi sambil menunjuk seorang staf lain yang pucat pasi. Aku sempat berpikir, ya sudahlah, nasib. Dipermalukan di depan tim sendiri beberapa menit sebelum momen besar. Sakit, bro. Tapi begitu aku sampai di mobil, ada sebuah detail yang tiba-tiba melintas di kepalaku. Detail yang sangat krusial. Waktu aku merancang sistem itu, aku memasang Deadman Switch, semacam protokol keamanan yang ekstrim. Protokol itu bilang, semua sistem harus mendapatkan konfirmasi biometrik dari master administrator, yaitu aku, tepat pada jam 12.00. Jika tidak ada sidik jariku, sistem menganggap ada ancaman keamanan dan melakukan lockdown total. Semua layar mati, semua data terenkripsi. Total blackout. Kenapa aku pasang begini? Karena ini proyek 72 triliun. Aku harus memastikan hanya aku yang bisa menjalankannya. Aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang fitur ini. Mereka bisa ganti password, mereka bisa ganti operator, tapi mereka tidak bisa ganti sidik jari master key-nya. Gini nih rasanya jadi Tuhan sesaat. Aku tersenyum puas. Aku dipecat 5 menit sebelum jam 12. Sekarang jam 11.58. 2 menit lagi. Tontonan 72 triliun itu akan jadi tontonan kegelapan. Di ruangan kontrol, tentu saja, kepanikan mulai muncul. Mereka melihat indikator jam 12 berkedip merah. Penggantiku gemetar. "Pak, ada pop-up aneh. Biometric authorization required. Saya nggak pernah lihat ini. Pak Budi?" Pak Budi dengan sombongnya, "Halah, itu pasti cuma bug kecil. Abaikan saja. Fokus ke hitungan mundur." 30 detik lagi, para tamu VVIP sudah duduk. Mereka menunggu keajaiban. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor pribadi Pak Budi. Aku biarkan dulu berdering. Santai, bro. Tepat jam 12. Di dalam sana, terdengar suara terkejut massal. Di mobilku, sunyi. Bayangin deh, layar raksasa itu, lampu panggung, sound system, semuanya mati. Total. Keheningan yang mematikan di acara 72 triliun. Ponselku berdering lagi, kali ini berkali-kali. Nomor Pak Budi, nomor HRD, nomor kepala operasi. Aku mengangkat panggilan Pak Budi dengan suara paling tenang yang bisa aku ciptakan. "Halo, Pak Budi? Ada apa, Pak? Kan saya sudah dipecat." Suara Pak Budi di seberang sana tidak lagi sombong, tapi penuh kepanikan. "Kamu di mana? Cepat kembali, ada masalah besar. Semua mati." "Oh, itu protokol keamanan biometrik, Pak.
Kalau nggak ada sidik jari master administrator yang masuk tepat waktu, sistem menganggap ada peretasan. Itu built-in, Pak. Dia mulai berteriak. Buka kodenya! Kasih tahu passwordnya! Aku jawab, nggak bisa, Pak. Ini sidik jari. Tidak ada password, hanya jempol saya. Saat itu, aku tahu. Aku memegang seluruh acara 72 triliun itu di ujung jariku. Literally, di ujung jariku. Sekarang gini, Pak. Saya dipecat. Saya bukan karyawan Bapak lagi. Kenapa saya harus membantu perusahaan yang baru saja menendang saya keluar? Permintaan pertama saya sederhana. Saya mau dipekerjakan kembali. Saat ini juga, posisi dan gaji yang sama. Langsung di sistem HRD. Kedua, Pak, saya ingin permintaan maaf lisan. Di depan seluruh tim kontrol. Saya ingin nama saya dibersihkan dari tuduhan efisiensi yang konyol itu. Pak Budi tidak punya pilihan. Investor, tamu penting, dan miliaran kerugian menatapnya. Dia setuju dengan suara tercekap. Aku mematikan telepon, turun dari mobil. Sekarang, aku kembali. Bukan sebagai karyawan yang dipecat, tapi sebagai penyelamat tunggal. Aku masuk ke ruangan kontrol yang gelap dan penuh kepanikan. Semua mata tertuju padaku. Pak Budi menatapku dengan mata memohon. Pak Budi menarik napas dalam-dalam. Saya salah. Saya membuat keputusan buruk. Kami mohon maaf. Kembali bekerja sekarang. Katanya, suaranya terdengar hancur. Aku berjalan ke konsol. Disitulah pemindai sidik jari itu menunggu. Aku sentuh perlahan. Seketika itu juga, listrik menyala. Layar-layar raksasa menampilkan logo perusahaan. Musik intro berdentum kencang. Acara kembali hidup. Acara 72 triliun itu tertunda 5 menit, tapi berhasil diselamatkan. Dan aku kembali ke posisi tertinggi di ruangan itu. Gini nih teman-teman, jangan pernah remehkan orang yang membangun fondasi. Keahlian itu leverage terkuat di dunia kerja. Dan ya, setelah itu, gaji dan posisiku naik drastis. Mereka tidak berani lagi mengusik sistem yang hanya bisa dihidupkan oleh jempolku. Gimana menurut kalian? Apakah aku berlebihan? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk cerita CEO berikutnya. Sampai jumpa!